Halo Kak Tasya dan Kak Elsa. Hai. Gimana nih kabarnya setelah pulang KKN? Baik banget sih, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat. Luar Oke biasa. Kalau sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Kalau aku sih lagi skripsian ya, doain lancar ya, semoga. Gimana nih kamu? Kenapa tuh? Kalau aku sama skripsian kayak Tasya, cuman aku udah nggak ada matkul. Jadi emang kayak real pengangguran doang sih. Kayak di kos, terus skripsian gitu aja. Jadi sekarang lagi sibuk skripsi ya habis KKN gitu. Terus ini aku langsung tanya aja nih kan. Jadi Kak Tasya sama Kak Elsa ini kan KKN di Enggano. Nah Enggano tuh daerah mana sih Kak? Kayak aku tuh jarang denger gitu loh. Gimana nih Tasya? Jadi Enggano itu kayak di Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Bengkulu Utara. Jadi kayak di Bengkulu Utara itu ada pulau namanya Pulau Enggano gitu. Dan dia itu termasuk pulau terluar di Indonesia. Bener, kita ke sana tuh butuh naik pesawat 2 kali, terus naik kapal sekali, dan itu sendiri 18 jam gitu loh, jadi kayak lama banget. Ya. Itu totalnya tuh dari naik pesawat 2 kali sampai Enggak, kapalnya. naik pesawat 2 kali udah exclude dari kita naik kapal. Jadi kayak naik kapal doang tuh 18 jam, dan itu benar-benar yang terombang-ambing banget kita di dalam kapal. Aduh, benar-benar. Jadi tuh gini ya, Pulau Enggano tuh ini pisah pulau dari iya, pulau betul. utama. Iya, Terus benar. butuh waktu 18 jam untuk bisa sampai ke sana naik kapal. Iya, Itu betul dari sekali. Bengkulunya, Dari Bengkulu. bukan dari Jogjanya. Oke. Jadi kita naik pesawat dulu ke Bengkulu, terus baru naik kapal dari Bengkulu ke Engganonya 18 jam sendiri. Terombang-ambing. Yap, Iya, betul. Mabuk laut nggak Kak? Wah, jangan ditanya. Itu nggak bisa ditanya sih. Stok antimo habis ya, Sya? Iya, bener. Minum berapa? 2. Terus habis itu kan udah nih kan dari perjalanan itu naik pesawat, terus kapal 18 jam terombang-ambing, mabuk laut gitu kan. Terus udah sampai nih di Pulau Enggano gitu. Untuk Pulau Enggano sendiri tuh penduduknya atau masyarakatnya itu kebanyakan dari apa? Sukunya itu ada suku tersendiri nggak Kak? Oh, kalau sukunya emang jadi Enggano itu punya suku tersendiri dan itu tuh ada 5 suku dan satu suku ini namanya suku Kaamai, jadi 6. Jadi Kaamai ini dikasih untuk suku pendatang. Misalnya dia bukan asli Enggano, cuman kayak menetap lama nih di Enggano, maka akan dikasih tuh suku Kaamai gitu. Jadi totalnya tuh ada 6 suku, betul. 5 tuh suku asli, terus satunya yang Kaamai itu suku pendatang. Nah, 5 itu ada Kaharubi, Kaharuba, terus Kauno, Kaitora, sama Kahua. Betul. Oke, 6K. Kaamai yang Oh, iya. terakhir. Kamai yang terakhir. Kamai, Iya, iya. betul. 6K nggak sih itu? Iya, Iya, Bukannya bener. K Iya, semua 6K. gitu. Iya, emang awalnya kelas semua ya kebetulan, Sya. Berarti kalau misalnya Sengaja kayaknya ya? Iya. Tapi berarti kalau misalnya Kak Elsa sama Kak Rasya nih jadi menetap di sana, berarti masuknya ke suku yang ke-6. Iya, Iya, Kaamai. betul, Kaamai. Betul. Kalau kita menetap di sana. Terus di Pulau Enggano itu ada berapa desa ya Kak? Ada 6. Kebetulan kita juga dari tim KKN kolaborasi ini, UGM sama UNIP, itu kan totalnya ada 65 anggota. Itu udah dibagi jadi 6 desa juga. Jadi satu desa itu ada antara 10 sampai 11 orang diisi sama tim KKN, UNIP sama UGM. Kita tinggalnya juga udah bareng. Jadi nggak ada yang UNIP di sini, UGM di sini, enggak. Kita benar-benar yang satu desa diisi UGM UNIP dan sekitar 10 sampai 11 orang. Ini aku mau mastiin ini, UNIP itu Universitas Bengkulu. Sorry, ya, Universitas Bengkulu. Jadi tuh UGM sama Universitas Bengkulu tuh collab KKN-nya Betul. di Iya, satu betul. tempat yang sama Iya. selama 50 hari. Benar. Dan itu tinggalnya nggak dipisah ya Kak? Enggak, kita sama. bareng. Bahkan satu kamar juga, kalau maksudnya yang cewek-cewek satu Iya. kamar, yang cowok juga. Jadi ada 2 kamar gitu. Itu gimana sih Kak kok bisa gabung gitu programnya sama Universitas Bengkulu, collab gitu KKN-nya? Emang Universitas UGM sama Bengkulu ini udah kerjasama gitu loh. Udah tanda tangan kerjasama untuk melaksanakan KKN tuh bareng. Jadi diadain lah. Tapi setahu aku juga tim KKN yang 2023 ini baru. Jadi sebelumnya belum pernah kalau yang sama Universitas Bengkulu ini tadi. Tapi yang di KKN Engganonya udah juga baru juga tahun Iya, ini? Iya. Pertama juga. Berarti bisa lah ya dilanjutin. Oh, boleh Bisa banget. Ya terus ngomong-ngomong soal program kolaborasi nih kan, unik banget gak sih kayak Universitas Gadjah Mada collab sama Universitas Bengkulu gitu. Untuk program kerjanya sendiri pembagiannya gimana Kak? Iya. Oh, jadi untuk program kerjanya kan kalau dari UGM itu per anak
ada 5 ya yang wajib. Nah kalau untuk Universitas Bengkulu itu per anaknya 2. Nah kita yang kayak saling bantu gitu loh. Misalnya nih di hari ini aku mau program kerja di SD. Jadi tuh nggak anak UGM doang yang ngebantuin, teman-teman dari Universitas Bengkulu tuh juga ngebantuin kita. Jadi kayak kita saling ngebantu dan nge-backup gitu sih. Jadi kolaborasinya emang kayak berasa banget seru. Iya. Kalau Kak Tasya? Sama sih, tapi karena anak Unip itu kebanyakan anak-anak kedokteran, jadi biasanya program kerjanya itu juga yang berbau kesehatan kan, jadi kayak screening kesehatan itu juga kita ngebantuin, jadi kayak ketemu sama banyak warga. Jadi ya udah UGM Unip jadi satu ikutan screening kesehatan, padahal aku sendiri dari Fakultas Hukum bukan dari Fakultas Kedokteran gitu kan, tapi tetap ngebantuin juga. Jadi kita saling bantu lah. Tapi dalam program kolaborasi nih antara Universitas Bengkulu sama Universitas Gadjah Mada tuh kayak ada kesulitan nggak? Kayak mungkin ada crash beda pendapat atau apa gitu selama KKN? Kalau dari desa aku sendiri, Apoho kayaknya nggak ada sih. Kayak kita yang kayak, oh kita yang kayak kita musyawarahin. Jadi misalnya kita mau program kerjanya besok nih, malam ini kita rapat. Besok kamu ada program kerja apa El? Apa yang perlu dibantuin? Atau kayak kita harus ngapain El? Jadi kayak kita sebelum proker, kita yang harus bareng-bareng ngobrol dulu gitu malamnya. Jadi yang kayak belum ada yang kayak sampai keras beda pendapat itu enggak sih. Kalau Kak Tasya? Bener banget. Apresiasi tertinggi buat teman-teman aku di subunit Malakoni itu UGM sama Unip bener-bener yang kerjasama banget. Jadi kalau misalnya aku nih, khususnya kalau bahas prokerku ya, tiap kali aku ngeproker itu bener-bener satu subunit isinya 11 orang, itu bener-bener ngebantuin semua. Jadi pagi itu udah chaos buat ayo siapin ini, siapin ini, siapin ini, terus langsung berangkat bareng-bareng kayak gitu. Jadi bener-bener yang tiap kali aku ngeproker itu semuanya ikut bantu. Jadi Masya Allah banget sih. Jadi seneng banget juga karena enak diajak kerja sama temen-temennya. Jadi kayak kolaborasinya berjalan dengan lancar, banget. have fun juga, Banget. dapet teman baru juga. Jelas, itu pasti banget sih. Ini aku nanya dong, ini dong pengalaman yang paling berkesan selama kolaborasi satu-satu nih. Aduh, siapa dulu nih? Elsa dulu. Boleh Kak Elsa dulu. Kalau ditanya paling berkesan, kayak banyak banget ya. Cuman yang menurut aku paling berkesan mungkin ada 4-5 nih. Nah, dari awal berangkat itu aja menurut aku yang udah kayak berkesan banget sih bagi aku. Yang kayak aku nggak pernah naik kapal 17 jam terombang-ambing. Terus aku yang kayak, waduh gini nih rasanya 17 jam. Terus yang kayak, wah ternyata ombak Samudra Hindia itu yang kayak tinggi banget. Yang kayak kita tuh sampai di tempat kita tuh yang kayak anak UGM-nya pada yang kayak tepar. Sampai kita tuh yang kayak, masih ada stok antimo nggak kuat nih. Sampai habis nggak sih stok antimonya? Bener, kita yang kayak bed rest, kayak baru mau duduk aja kayak, wah nggak kuat tiduran lagi gitu. Dan ternyata itu 17 jam itu yang belum lama banget. Karena kata masyarakat sana, bahkan ada yang sampai 22 jam, dan ada yang kadang tuh balik lagi karena badai. Jadi kan itu ketika dari Bengkulu ke Engganonya itu melawan mata angin. Jadi anginnya yang kayak dilawan gitu. Jadi lumayan gede kan ombaknya. Nah terus apalagi yang berkesan, yang kedua yang pasti sama masyarakatnya sih. Kayak khususnya di desa Apoho itu yang kayak masyarakatnya welcome banget sama kita. Yang kayak kita dikasih lauk pauk. Terus kita yang kayak tiap hari makan es kelapa. Yang kayak kalian mau es kelapa nggak? Sini ambil aja gitu. Terus juga yang kita kan di sana banyak ini ya, pisang sangat banyak ya. Jadi kita kayak, kalian mau apa sih dari pisang? Terus kayak kita, yuk kayaknya kita mau pisang goreng deh, kayak dibikinin gitu. Dan kayak ya ampun, kayak hangat banget, kita kayak dapat keluarga baru juga. Terus yang ketiga ini, bareng teman-teman sahabat kecilku anak SD. Jadi Kak Elsa ini asalnya Bengkulu? No, aku asalnya nggak Bengkulu, cuman aku orang Sumatera, Padang. Jadi yang aku ngerasa bahwa ya kan Sumatera kayak yang nggak jauh banget lah dari Padang gitu. Jadi kayak aku ngerasa akrab banget sama teman-teman SD, dan kebetulan sekre pondokan aku itu di depan SD. Jadi yang tiap hari mereka yang kayak, ayo kapan ngajarin kita lagi? Terus kayak, belum, proker ayo belum sekarang gitu, sabar ya. Sampai mereka tuh yang kayak kelas 1 sampai kelas 6 tuh yang iri. Jadi kan satu hari itu prokernya cuma 1 dong, nggak mungkin kita yang kayak 6 kelas dimasukin, kan nggak mungkin juga. Chaos nggak sih Kak? Iya, chaos juga. Terus mereka yang kayak, kenapa kelas aku nggak pernah dimasukin? Aku kapan yuk? Terus kayak, iya sabar ya gitu. Terus jadi H-2 pulang, kebetulan aku ke SD nih. Nah aku mention ke mereka kayak, besok ayo pulang loh. Maksud aku tuh tujuannya kayak just ngasih tahu. Dan ternyata mereka nangis. Terus aku yang kayak, waduh,
aku yang emosional tuh yang kayak terharu, seneng kayak padahal kan masih H-2 ya. Terus mereka yang bilang, kenapa Ayu nggak di sini aja? Terus aku bilang, aku masih kuliah gitu. Ya kenapa harus kuliah gitu kan? Terus kayak ya karena supaya bisa kesini lagi, aku ngomong gitu kan. Terus kayak iya, terus aku kayak duh gimana nih, padahal H-2 kan masih. Terus yang kayak duh kayak udah mulai kita tuh yang kayak galau H-2. Terus waktu hari H kita pamitan lagi karena kan SD-nya emang deket banget kan. Mereka semua ke pondokan kita yang kayak melukin kita yang kayak Ayu tinggal di sini aja. Kalau Ayu nggak punya rumah, di rumahku ada yang kamar kosong nih gitu. Sampai segitunya. Iya, terus aku sayang kayak, banget sih itu. Iya, kayak oh my god, kayak aku ngerasa aku sedih iya, tapi aku ngerasa kayak wah berarti emang kita berbekas banget bagi mereka gitu kan. Terus yang kayak mereka bilang, Ayu janji ya kalau udah wisuda balik lagi ke sini. Aku yang kayak waduh ini janji nih gimana nih. Terus mereka kayak ayo janji dulu gitu kan. Terus aku janji kan iya bener ya gitu kata dia. Oke. Terus kita banyak dikasih surat. Terus dia bilang tapi bacanya di kapal ya. Terus aku yang kayak oke. Terus aku baca di kapal yang intinya dia ngomong Ayu sehat-sehat ya, semoga Ayu keluarga sehat terus dan balik ke Enggano lagi. Jangan lupain kita ya. Terus aku yang kayak oh my god, aku yang kayak wah nangis, ini emosionalku yang tersulut banget. Itu sih yang berkesan. Dan yang terakhir karena ini KKN-nya bareng Universitas Bengkulu yang pastinya kayak aku yang kayak 50 hari terus bareng-bareng sama Universitas Bengkulu tuh awalnya aku yang kayak duh gimana nih bareng anak Universitas Bengkulu, bareng UGM aja aku yang harus bonding 2 bulan, rapat, makrab dulu kan. Terus kayak bisa nggak ya kira-kira, duh jangan-jangan nanti banyak perdebatan atau apa. Ternyata enggak, yang kayak mereka tuh yang saling nolongin kita, yang kayak bener-bener kamu butuh apa. Dan mereka kan ibaratnya yang anak Bengkulu lah, jadi kurang lebih kayak mengerti lah adat istiadat di sana sedikitnya gitu kan. Terus yang kayak kita ditolong apa-apa sama mereka. Terus waktu udah mau balik ke Jogja, singkat ceritanya kita kayak dianterin semuanya di bandara bareng anak Universitas Bengkulu. Terus kita yang kayak wah gamon banget, kayak kita yang nangis-nangisan sampai kita ngomong kapan ya kita bisa ketemu lagi gitu. Soalnya kan kalau tim KKN yang lain mereka nggak kolaborasi ya, jadi kayak mereka pasti bakal ada waktu untuk ketemu di kampus atau di Jogja. Kalau kita tuh yang sama sekali kayak Bengkulu Jogja jauh, kayak kapan waktunya gitu. Cuman kita berharap kayak kita harus ketemu sih di Jogja gitu. Kalau aku itu sih yang berkesan. Kalau Tasya? Aku kalau diurutin dari awal ya, paling berkesan itu jelas pas pelepasan. Karena kita dari tim UGM sama tim UNIP ini yang Kanek Enggano itu dilepas langsung sama Gubernur Bengkulu. Jadi benar-benar kita diundang makan malam juga, makanannya enak-enak banget. Terus kita dilepas juga, benar-benar dilepasnya itu pakai bendera yang kayak mau balapan tuh loh. Jadi bis kita tuh dilepas pakai bendera itu. Kayak 17-an nggak sih itu? Iya lagi, beneran. Jadi kayak seseru itu. Terus habis itu ketika di Engganonya sendiri, aku ngerasa yang paling berkesan ketika lomba 1 Muharram. Itu kita dari tim yang aku ya di Malakoni itu kan lomba 1 Muharramnya itu 1 kecamatan, jadi 1 pulau itu lomba semua, jadi ke 1 desa yang namanya Desa Kahyapu, jadi itu kayak tuan rumahnya. Nah jadi semua desa itu tuh diundang buat ikut lomba, dan ternyata tim KKN itu juga diikut sertakan, dan aku disuruh jadi vokalis lomba rebana. Dan aku kan sebelumnya belum pernah ikut lomba nyanyi gitu kan, tiba-tiba jadi vokalis dan itu lomba rebana bareng ibu-ibu. Jadi kayak oh my god, bener-bener yang seru tapi lucu juga. Karena kan ketika disuruh sama ibu-ibunya tuh disuruh buat jadi vokalis, aku nggak enak kan buat nolak, kayak aku anak KKN harus bisa nih, apa permintaan warga aku penuhi nih gitu kan. Jadi ya udahlah aku iyain, terus aku ikutan lomba nyanyinya dan Masya Allah banget dapat respon positif juga dari teman-teman. Itu 1. Terus yang kedua menurut aku yang paling seru juga pas di Festival Budaya Enggano. Itu malam puncaknya kita lah ibaratnya, itu juga seru banget karena dihadiri sama banyak masyarakat, terus kayak pejabat-pejabatnya Universitas Bengkulu dan UGM juga pada datang. Bahkan dari Universitas Bengkulu itu rektor, wakil rektor itu semuanya datang, naik pesawat dulu mereka ke Enggano buat datang ke acara kita. Itu juga berkesan banget karena waktu itu juga aku jadi MC di acara tersebut. Terus apalagi ya, mungkin ini upacara adat buka pantang. Jadi ketika kita nyampe sana itu kita dikasih tahu nih sama warga,
pokoknya sekitar 4 hari dari sekarang itu kamu nggak boleh sama sekali nyalain lagu buat suara keras, pokoknya benar-benar harus hening karena katanya lagi tutup pantang ya. Buka pantang. Oh ya, lagi buka pantang. Jadi ketika lagi buka pantang itu kita nggak boleh sama sekali yang namanya menimbulkan suara-suara keras karena ada orang yang barusan meninggal. Jadi warga suku sana lagi berduka. Jadi kita nggak boleh sama sekali. Dan kalau misalnya sampai kena nih ketahuan kayak kamu dengerin lagu keras banget gitu kan, itu bener-bener yang bisa kena sanksi adat kayak gitu. Dan waktu itu aku ikut upacara buka pantangnya dan itu unik banget sih karena kayak masyarakat adat pada berkumpul di satu tempat terus melakukan upacara itu seru banget. Terus apa lagi ya berkesan ya, karena ini KKN kolaborasi dan dari satu UGM itu setahu aku yang KKN kolaborasi itu cuma ada 3 tim. Jadi itu menurut aku sangat berkesan sih, kayak aku bisa ngerasain ini loh. Aku bisa ngerasain kolaborasi sama universitas luar, nggak cuma teman-teman UGM aja. Itu seru banget gitu. Terus tadi kan ada upacara buka pantang selama 4 hari. Iya. Tutup pantang ada nggak? Iya, tutup pantangnya. Jadi upacara buka pantang dan tutup pantang itu kayak satu agenda yang berlanjut. Tapi ada gap antara buka pantang sama tutup pantang itu ada berapa harinya gitu. Dan waktu itu karena buka pantang tuh kita belum nyampe di situ, jadi nggak ikut buka pantangnya, tapi tutup pantangnya aku ikut. Kami semua. Iya, semuanya. Berarti yang dari Universitas Bengkulu juga ikut? Ikut. Jadi kita kemana-mana tuh ikut. Jadi ketika misalnya, jadi ini keunikan KKN di pulau menurut aku ini nih. Ketika misalnya nih ada acara adat di desa A, yang ikut tuh bukan hanya anak yang di pondokan desa A, cuman kita yang 5 desa lain tuh ikut ke sana. Dan itu kan kita kita kendaraan sangat terbatas dan kita tuh pernah pakai truk. Iya. Oh, jadi kayak naik di atas gitu Iya, bener. Jadi kita kayak dijemput tuh satu-satu supaya dari kita ujung tuh ke adil, supaya kita semuanya bisa ikut gitu. Kayak kita harus tahu gitu. Sampai kan ada yang kayak nggak usah, soalnya susah. Oh enggak, kalian harus ikut. Tenang, ntar kita jemput bolak-balik. Dan mereka tuh yang kayak effort baik dari UGM ataupun UNIP-nya yang benar-benar effort banget buat kita. Dan masyarakatnya kayaknya juga memfasilitasi nggak sih Kak? Supaya bisa datang ke upacara itu kayak bareng-bareng UNIF, UGM sama Bengkulu gitu. Kayak kita tuh tiba-tiba di grup nih kan, ini ada undangan desa ini nikah, KKN kolaborasi UGM dan UNIP gitu. Kayak selalu diundang gitu. Waduh gitu. Jadi namanya tuh undangannya satu tapi ya kolaborasi UGM dan UNIP. Jadi kita yang kayak wah oke, kita datang ke sana 65 gitu. orang 65 makan orang enak nih. Makan enak nih gitu. Tunggu, berarti ini sering banget nggak sih dapat undangan Sering banget. Banget. Kayak selama kita KKN 2 bulan itu, kalau aku hitung-hitung tuh untuk pesta yang nikahan aja itu bisa sekitar 7-8 kali. Iya, bener Padahal banget. selama 2 bulan doang. Dan itu cuman yang pesta nikah, belum pesta-pesta yang lainnya. Iya, Sunatan kayak gitu ada nggak Kak? Ada akikah juga. Jadi kayak kebetulan kalau dari aku kadesnya langsung yang menyelenggarakan akikah anaknya dan itu gede banget. Jadi kayak di sana tuh sering banget pesta. Jadi kita selalu makan enak. Jadi nggak pernah masak dong? Jarang masak. Iya, jarang banget sih kita masak Kak. Tapi ngomong-ngomong soal upacara adat nih kan tadi tuh di Enggano tuh kan ada 6 suku. Itu berarti mereka tuh sama juga upacara adatnya di satu pulau, sama-sama merayakan buka pantang atau masing-masing suku itu ada tersendiri lagi adatnya? Sama, cuman yang mimpinnya harus kepala suku mereka gitu. Misalnya Kak Amai ya, kepala suku Kak Amai yang mimpin. Terus Kawah berarti misalnya yang meninggal ini, yang berduka ini adalah sukunya Kawah, berarti ya kepala suku Kawah yang menjadi ini yang membuka acaranya itu. Tapi suku-suku lain juga ikut serta di situ. Iya, tapi ikut serta. Tapi di masing-masing desa itu Kak, kan ada berapa tadi? 6 desa juga. Itu berarti per desa itu sukunya beda-beda atau mereka 6 suku itu mencar di desa mana aja? Mencar sih. Jadi nggak selalu misalnya desa Apoho, Karubi, Kawah, enggak. Jadi mereka yang kayak ya campur-campur juga gitu. Menarik sih Enggano nih, kayak satu pulau tersendiri dengan keragaman 6 suku juga tadi, beda-beda dan pencar-pencar. Terus aku mau nanya nih Kak, kan tadi Kak Elsa tuh dipanggil Ayu. Ayu, kok bisa dipanggil Ayu? Kan namanya Elsa. Iya, jadi Ayu itu kayak mbak lah di sini, kakak. Tapi manggilnya di sana tuh Ayu gitu. Berarti mereka juga punya bahasa sendiri? Iya, benar banget. Dan kan aku kan orang Sumatera ya. Kalau Padang, Palembang, Bengkulu itu mirip-mirip nih bahasa Melayunya. Ada yang kayak Melayu atau
ujungnya berimbuh dengan O. Tapi uniknya Enggano ini nggak ada sama sekali Melayunya malahan, yang bener-bener aslinya. Dan jujur kosakatanya itu kita yang kayak di antara kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi ketika acara adat itu, nah mereka menggunakan bahasa asli mereka gitu, Enggano. Dan itu tuh sangat berbeda dengan bahasa Melayu. Jadi kayak ya mereka tersendiri gitu bahasanya dan unik banget sih menurut aku. Ada satu kata yang aku ingat. Apa tuh? Satu kalimat. Aku nggak punya uang, itu bahasa Engganonya Kiamdupi. Jadi kayak bener-bener beda banget gitu loh dari bahasa Indonesia. Kayak tidak ada menyerap, bukan tidak ada, mungkin ada tapi sedikit gitu loh yang nyerap bahasa Indonesia gitu. Jadi bener-bener kita kayak ngerasa dengerin orang bule ya ngomong karena bener-bener nggak paham sama sekali. Beda negara udah kan? Iya, berasanya. Padahal masih di Indonesia, cuma beda pulau aja gitu. Bahkan dari bahasa Melayu sendiri pun kan kalau Melayu itu masih ada Indonesianya kan Kak? Iya benar. Yang itu tuh bener-bener nggak ada. Nggak ada. Terus sempat nggak sih Kak nemuin apa? Bukan kayak kesulitan komunikasi sama penduduk setempat karena perbedaan bahasa? Oh kebetulan penduduk setempat tuh misalnya sama kita dia pakai bahasa Indonesia, jadi udah menyesuaikan dengan kita gitu. Jadi mereka itu udah tetap bisa bahasa Indonesia, Tetap. tapi kalau upacara adat itu menggunakan bahasa Enggano. bahasa mereka. Bahasa Enggano. Iya, bahasa Enggano. Bahasa Enggano namanya. Iya. Ada nama lainnya? Enggak. Enggak bahasa ya, Enggano. Bahasa Enggano. Menarik ya Enggano ini. Terus ngomong-ngomong soal tadi makanan. Ya, tadi kan cerita kalau makanannya tuh enak-enak. Setiap kita pesta itu pasti nggak usah masak lah, kita sering makan pesta apapun itu. Nah, makanan yang paling enak di sana menurut Kak Tasya sama Kak Elsa. Kak Tasya dulu deh yang tadi ngomongin makanan. Kalau aku, karena aku suka banget sama ayam dan sebenarnya di Enggano itu susah nyari ayam karena kan di sana wilayah pesisir ya. Jadi ketika ada pesta baru tuh bisa makan ayam sepuasnya. Jadi kayak seneng banget tiap kali ada pesta bisa makan ayam sepuasnya kayak gitu sih. Kalau Elsa gimana? Kalau Kak Elsa apa nih? Aku kayak ada dia kayak apa ya? Kayak kerang gitu sih, kayak seafood, enggak seafood. Cuman aku nggak tahu ya bahasa Indonesianya apa, dan itu pertama kali aku makan di sana dan itu enak. Cuman itu aku yakin itu pasti di laut. Aku yakin itu makanan hewannya dari laut gitu dan itu enak banget kayak kerang-kerangan kayak teksturnya mirip cumi tapi nggak cumi. Oke, teksturnya mirip cumi tapi nggak cumi. Nggak cumi gitu. Putih warnanya hewannya. Kayak Setelah dimasak kerang gitu. Karena ada bumbunya dan bumbunya itu kan warnanya kayak gelap gitu ya, kayak coklat, kayak rendang. Cuman rasanya nggak rendang menurut aku. pedes tapi Kak. Enggak pedes. Gurih gimana gitu, enak banget. Gurih manis. Ya gurih manis kayak pedesnya tuh yang kayak masih oke gitu loh gitu. Jadi kayak itu enak banget sih menurut aku. Dan itu unik, aku pertama kali makan di sana dan kayak enak. Berarti itu yang menurut kalau Kak Tasya ayam, kalau Kak Elsa tadi semacam kerang tapi bukan kerang. Iya betul. Berarti mata pencarian penduduk Enggano ini nelayan umumnya? Iya. Umumnya iya. Jadi ayam di sana jarang banget. Jadi biasanya ayam juga dibawa dari Bengkulu. Jadi makanya ketika ada pesta baru tuh makan ayam. Jadi ayamnya naik ke kapal? Iya betul. Oke. Mabuk nggak tuh? Ayam tahu sih. Ayamnya yang kayak, jadi kita itu bahan makanan itu yang dari benar-benar dari Bengkulu gitu loh mereka. Jadi ini apa namanya, ketika seandainya kapal nggak masuk, wah itu udah yang kayak telur udah nggak ada, kayak sayur-sayuran udah nggak ada, dan itu ya kita balik lagi ke alam, ke laut kayak gurita, ikan. Nombak gitu. gurita. Betul. Biasanya tiap malam. Tiap malam kita nombak. Oke, jam berapa tuh Kak biasanya nombaknya? Jam 11, jam 12 malam. Iya, karena itu kan lagi surut ya. Surut. Iya. Nah, jadi kita nombak. Iya. Dapat. Dapat banyak. Tinggal berarti nombaknya pakai apa, bambu? Atau Iya, ada ada alatnya lah. alatnya kayak lancip gitu, kayak panjang ada lancipnya. Cuman rata-rata yang nombak itu cowok, karena kan kayak mereka kayak udah yang cewek di rumah aja. Kita dinafkahin sebenarnya. Iya, terus kita kayak udah nunggu kayak tok gitu. Dapat. Bener. Ayo kita masak gitu. Simulasi berumah tangga nggak sih? Wah, Iya, bener bener sih, banget. bisa jadi sih. Iya kan? Bisa jadi. Ini pernah juga dapat ikan kerapu nanas, ukurannya 3,5 beratnya 3,5 kilo, itu sekitar segini sendiri dan itu enak juga. Jadi kayak di sana tuh udahlah gampang lah cari makan, yang penting ke laut aja udah. Jadi udah dapat gurita, dapat ikan, mancing tuh biasanya pasti dapat juga. Serasa ini nggak sih balik ke zaman dulu yang berburu sama Iya, meramu? bener. Ya kan kalau kita baca sejarah Iya, tuh, bener. ini oke kalau nggak ada bahan makanan, oke kita cari ke laut. Balik ke gitu alam kan. lah. Balik ke alam. Itu berarti sekitar jam 12-an ya nombak gurita? Iya. Iya, jam 12, jam 11, ntar teman-teman kita yang cowok tuh datangnya kayak jam 1, jam 2 gitu. Itu perlu naik kapal nggak Kak? Enggak, Kalau enggak. gurita cuman tinggal ini doang Iya, sih, di tinggal di pinggir-pinggiran. pinggir-pinggir aja. Tapi kalau mau dapat ikan yang gede
gede gitu, biasanya juga harus ke tengah dulu. Yang ikan kerapu itu? Iya, itu harus ke tengah dulu. Terus langsung dimasak rame-rame gitu? Iya, waktu itu kalau dari sekre aku, dari pondokan aku, itu kita masak barengan sama warga desa. Jadi kebetulan banget di hari yang sama, kita dikasih ikan kerapu nanas yang gede banget itu, sama kita dikasih ayam kampung 2 ekor. Itu langsung kita undang warga desa yang pemuda-pemuda, terus kita bakar dan masak bareng. Jadi kayak seru banget. Jadi kayak Masya Allah banget, warga-warganya juga baik-baik banget, dikasih ayam kampung. Padahal di sana kan ayam mahal banget ya, kayak jarang banget. Tapi ini kita dikasih 2 ekor untuk dimakan bareng-bareng. Itu kayak, aduh, bener-bener pengalaman bagus banget deh, mengesankan banget, membekas. Oke, kan tadi tuh ngomongin soal ikan kerapu. Itu tadi ikan sama guritanya itu kayak dimasak sendiri sama anak KKN atau sama warga desa, Kak? Kita masaknya bareng warga desa. Jadi benar-benar kita bakar itu bareng-bareng dan dimakan juga bareng-bareng. Jadi kayak pemuda-pemuda desa itu pada kumpul di satu pondokan, waktu itu di pondokan Malakoni, tempat aku, buat makan bareng dan bakar bareng gitu. Jadi kayak seru banget, soalnya kayak semua pemuda tuh pada datang gitu loh. Jadi kayak selain bonding kan jadi lebih akrab lah ya gitu. Oke, jadi bondingnya nggak cuma sama mahasiswa dari Universitas Bengkulu, tapi juga pemuda yang ada di Enggano. 6 desa tuh kumpul jadi satu semua? 6 desa waktu itu kebetulan yang datang kalau nggak salah cuma 4 desaan. Soalnya kalau yang lain kan pada jauh banget ya. Kayak dari, kalau 6 desa ini kan ada 6 ya. 6 itu ada paling ujung, itu ada Banjarsari, kemudian Meok, Apoho, Malakoni tempat aku, terus habis itu ada Kaana dan Kahyapu. Nah waktu itu anak-anak Kaana sama Kahyapu nggak datang karena emang jauh banget sih. Gitu. Jaraknya jauh banget. Cuma 4 desa aja nih. Betul. Terus ngomongin soal mata pencarian penduduk tadi, kan bilangnya itu cuma nelayan. Ada nggak sih Kak yang sumber daya alamnya selain itu seafood yang melimpah ruah kayak ikan dan lain sebagainya? Perkebunan juga masyarakat di sana ada yang petani juga ya, karena kan untuk perkebunan kayak pisang itu banyak banget. Kayak banyak banget pisang, melinjo, jengkol. Jadi ketika misalnya masyarakat di sana yang selang-seling sih, kadang mereka nelayan, kadang mereka berkebun juga, terus lebihnya yang kayak jadi PNS gitu. Tergantung alam sih. Tergantung jadi kalau alam misalnya emang mereka lagi badai, ya mereka nggak bisa nelayan gitu kan. Jadi nggak bisa melaut, terus ya udah mereka berkebun. Tapi biasanya juga berkebun juga jadi ini sih, jadi sampingan. Jadi misalnya buat aparat-aparat desa itu abis kerja di kantor desa, nanti pulangnya mereka ke kebun. Betul. Jadi kayak seharian full tuh bekerja. Dan sempat juga nih aku ikut ke kebunnya dan ternyata banyak banget sapi-sapinya, kayak wow. Jadi kayak, tapi emang perjuangan banget sih, kayak masuk ke kebunnya aja dari bawah kan nanjak gitu ya, itu harus jalan kaki sekitar 45 sampai 1 jaman. Jadi emang jauh banget, jadi harus jalan kaki juga karena motor nggak bisa naik gitu. Tapi bisa dibilang nggak sih kalau misalnya setiap masyarakat itu punya kebunnya sendiri atau peternakan mereka sendiri? Iya, benar. Jadi kayak mereka beneran memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya, bener banget. Bekerja juga sesuai yang ada di situ gitu. Terus ngomongin soal tadi pohon pisang, terus seafoodnya, makanannya juga, ada nggak sih ciri khas dari masyarakat Bengkulu kayak souvenirnya lah yang bisa kakak-kakak bawa pulang ke sini? Sebenarnya kalau souvenir yang bisa tahan lama gitu ya, itu aku bawa juga. Apa tuh? Boleh dilihat ini? Boleh. Oke. Ini aku ada bawa kerang-kerangan hasil karya dari penduduk desa juga. Ini ada kerangnya dibentuk jadi dolphin. Boleh lihat kan? Boleh. Lumba-lumba. Terus juga ada yang dibentuk daun. Ini nggak sih? Kita Aku tunjukin. bawa banyak nih. Tapi bisa mengkilap gini ya Kak? Iya, keren banget. Dan sih? mereka cuman waktu itu bikin dalam jangka waktu cuman sehari doang, padahal pesanan kita tuh ada ratusan gitu. Jadi kayak wow. Buat oleh-oleh. Buat oleh-oleh. Iya, buat waktu oleh-oleh. itu. Bener. Tapi ini bagus loh, bisa mengkilap gini. Lucu. Dolphin. Ini ada bentuk-bentuk daun. Daun ada nggak sih, Sya? Ada. Nih, Daun. ini daun. Oh iya lucu. Ini tinggal dikasih gantungan aja nggak sih? Betul. Terus dipasang nih teman-teman. Jadi masyarakat Desa Enggano tuh ada kerang-kerangan. Yap. Selain kerang juga ada makanan-makanan sih, kayak ikan asin, terus abis itu kemarin ada sale pisang, dari itu Kerupuk sale melinjo. pisangnya enak banget, kerupuk Dan melinjo makanannya juga. kayak fresh-fresh semua gak sih? Iya. Langsung ngambil. Iya. Masak. Langsung olah. Iya, bener. Langsung olah, langsung ambil gitu. Bener. Mau pisang goreng, kalian mau makan pisang, ambil aja di kebun, Betul. kita bikinin pisang goreng gitu. Selain ini ada apa lagi nih Kak? Ini Oleh-olehnya kebetulan yang dibawa. aku ada ini nih,
Kalau Tasya kan kayak souvenir gantungan. Iya. Nah ini aku kayak ada cincin. Ini dari daun pisang loh BTW. Iya. Lucu. Boleh dilihatin Kak? Ah boleh banget. Bagus loh. Ini dari daun pisang. Iya mau. Oh coba lihat ya Kak. Kok bisa keras gitu kan, daun pisang kayak lemir gitu kan Kak? Nah itu aku juga kurang tahu sebenarnya. Cuman Diapain aku gitu ya? Iya, itu tapi dari daun pisang. Dan itu ada gelangnya sebenarnya. Cuman aku kebetulan kayak cincin aja. Gitu. Iya. Bagus loh, mereka tuh kreatif ya. Iya benar banget. Dan ini dijual nggak sih Kak di Dijual. masyarakat sana? Dijual cuman yang kayak mereka ngebikin itu kalau ada pesanan doang. Oh jadi kayak open PO sistemnya? Iya benar banget. Kalau kita nyebutnya open PO. Iya gitu. open PO. Tapi di sana juga buka buat pariwisata untuk dikunjungi nggak Kak? Pulau Enggano sendiri? Nah pariwisata, kalau bahas pariwisata, waduh Enggano keren banget. Jadi ada satu destinasi namanya Bak Blau. Jadi itu kayak airnya tuh kayak biru hijau yang kayak bener-bener masih baik, masih jernih banget. Nah itu pariwisata andalan mereka lah gitu. Dan mereka kayak open akan pariwisata itu. Nah disinilah tugas kita sebagai teman-teman antara UGM dan UNIP untuk kayak menyebarluaskan bahwa di Enggano tuh ada pariwisata ini loh gitu. Dan masyarakat Indonesia harus tahu gitu. Ada banget. Dan kalau misalnya mau berkunjung ke pariwisata itu kayak ada medsosnya nggak sih Kak? Kita untuk tahu informasinya. Oh boleh banget, ini ada IG-nya namanya Pulau Enggano. Jadi di Pulau Enggano itu ada tentang pariwisatanya, juga ada tentang acara adatnya juga. Nah Instagramnya Pulau Enggano namanya. Oh jadi teman-teman yang mau main ke Pulau Enggano nih kan, yang banyak banget sumber daya alamnya, mau Betul. laut, mau di tanah juga banyak gitu kan. Souvenir-souvenir yang lucu-lucu ini, bentuk lumba-lumba daun, cincin dari daun pisang. Kalau mungkin aja yang mau ngelamar kekasihnya, Boleh banget. beda ya. Ini Waduh. temanya pakai daun pisang gitu, tapi jadi cincin. Iya. Itu bisa banget cek Instagram apa Kak tadi? Pulau Enggano. Gitu. Kayak perjalanan Kak Tasya sama Kak Elsa dan tim juga KKN di Pulau Enggano juga sama mahasiswa di Universitas Bengkulu ini banyak banget pengalamannya dan juga kolaborasi yang luar biasa. Kayaknya mungkin pertama kali, Yap. ya kan di Pulau Enggano pertama kali. Iya betul. Untuk UGM juga pertama kali Ya. juga, kayak keren banget sih Kak pengalaman yang diceritain dari semuanya gitu. Dan aku mau bilang makasih juga sama Kak Tasya dan Kak Elsa udah mau mampir di Pojok Bicara ini untuk bagi pengalaman selama KKN di Pulau Enggano. Makasih banyak Kak. Iya sama-sama, kita juga mau ngucapin makasih. Iya, Makasih. Iya, oke, tos dulu dong Kak.